Pagi, saudaraku. Selamat hari Minggu ya. Ini hari Minggu, saudaraku. Saya mengingatkan jangan lupa untuk melangkahkan kaki ke gereja lokalmu. Dukung gembalamu, doakan gerejamu. Dan terus menjadi berkat untuk gerejamu. Saudaraku, begini. Realitasnya kalau seseorang serius untuk satu hal, maka mengenai hal tersebut dia akan benar-benar fokus. Dan orang itu pasti akan menyediakan diri semaksimal mungkin untuk fokus kepada hal itu. Seperti seseorang yang mengidap penyakit. Ia akan berusaha mencari rumah sakit yang baik, dokter terbaik, supaya bisa menyembuhkan sakitnya. Kalau kita serius dengan Tuhan, serius dengan keselamatan kekal kita, serius dengan kehidupan di balik kematian, maka kita pasti serius pula di dalam memilih gereja, serius di dalam memilih pendeta, serius di dalam memilih pengajaran yang diberikan di gereja lokal itu. Itu tidak bisa dihindari, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen yang tidak serius memperkarakan keselamatan kekalnya. Tidak serius memperkarakan kualitas hidup atau keadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena mereka memang tidak peduli dengan kehidupan kekalnya yang terkait dengan kualitas hidupnya saat ini. Sementara kita mau menjadi yang terbaik di mata Tuhan, itu seharusnya kita mempertimbangkan bagaimana kehidupan kita hari ini, apa yang menjadi fokus kita. Saudaraku, jadi jangan heran kalau kita terus doa, puasa, dan mencari Tuhan. Kita berjuang di situ, sebab di setiap zaman Allah pasti punya rencana, punya pesan. Dan kita rindu gereja kita menjadi kendaraan. Amin, saudaraku. Di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesan kepada diri kita. Itu pesan Tuhan melalui hamba Tuhan yang memberitakan di gerejamu, yang menjadi gembalamu. Itu biarlah kita punya kerinduan itu, bahwa gereja kita itu menjadi kendaraan di mana Tuhan menyampaikan pesan-pesannya. Tapi masalahnya apakah kita serius? Kalau kita ke gereja hanya karena suatu keharusan, wajib lapor dengan Tuhan, pasti Anda tidak serius untuk menjalani hidup. Orang yang serius menjalani hidup adalah orang yang harus memiliki jangkauan pandang kekekalan. Loh, pastor, memang bisa dihubungkan orang serius sama Tuhan dengan ke gereja? Loh, iya, itu standar nomor satu, itu awal nomor satu pertama. Orang yang benar-benar mau iring Tuhan dengan benar, dia pasti punya gereja lokal. Dan dia pasti ke gereja, melangkahkan kaki ke gereja. Itu pasti, saudaraku. Maka berkali-kali saya himbau kan, jangan online ya, jangan online. Ayo. Kecuali zaman perang, COVID kemarin, wabah di mana-mana. Oh, beda cerita, beda case, saudaraku. Tapi kalau semua sudah baik, jangan online. Ya. Jadi itu satu langkah pertama. Orang mau benar-benar serius sama Tuhan, dia pasti punya gereja lokal. Dia pasti dididik di dalam gereja lokal, bukan jalan-jalan, saudaraku. Ya, jadi kita mulai hari ini, kita mulai berpikir bahwa kita ini hidup, dan hidup kita harus benar, ketrek Tuhan yang benar, sampai nanti kita menutup mata, kita sampai membuka mata di kekekalan, kita sampai di tujuan kita, yaitu langit baru, bumi baru. Karena kita bukan hewan yang mati selesai sudah. Enggak, saudaraku. Kita juga tidak sama dengan prinsip hidup manusia pada umumnya di luar sana yang berkata, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Tidak begitu filosofi hidup kita. Bagi kita orang percaya bukan begitu. Kita punya nilai yang ada di Alkitab yang harus diterjemahkan dalam bahasa yang tepat pada zaman kita hari ini. Dan kita peragakan secara nyata dalam hari hidup. Dan pada kenyataannya,
kita menemukan banyak gereja yang value atau nilainya masih dikurung tentang perkara-perkara fana dunia. Yang isinya tentang bagaimana kau mendapatkan berkat-berkat jasmani di bumi ini. Maaf, saya mau katakan itu memperbodoh jemaat. Tapi juga menggiring umat untuk parkir di bumi ini. Atau boleh saya katakan apa ya? Menggiring jemaat untuk masuk ke api kekal sebetulnya. Kalau kau bertemu dengan Tuhan, kau seharusnya sudah sirna percintaan duniamu. Karena percintaan dunia sehebat apapun dunia ini, emas, perak, berlian, rumah mewah semuanya, itu tidak ada nilainya kalau kita sudah melihat kekekalan, saudaraku. Tapi orang yang sungguh bertemu dengan Tuhan, dia sudah tidak lagi fokus ke itu, tapi dia lebih fokus ke langit baru, bumi baru. Dia pikirkan bagaimana aku bisa memastikan jiwaku di sana suatu hari nanti, dan memastikan orang-orang yang kukasihi di sekitarku ke sana, ke langit baru, bumi baru. Memang banyak orang masih belum menembus batas di situ, saudaraku. Belum mampu untuk dientaskan karena memang cara berpikirnya masih duniawi banget. Ke gereja supaya diberkati. Ke gereja supaya dikabulkan semua permintaannya. Ke gereja tujuannya mengatur Tuhan. Maka banyak hal, saudaraku. Dan itu sudah terlanjur membelenggu. Saya dulu begitu juga. Kita tidak berpikir tentang kekekalan sama sekali, tapi kita berpikir bagaimana kita lolos dari masalah dunia. Hari ini, besok, tahun depan, masa depanku bagaimana terus. Dan konyolnya, gereja pun tidak menyampaikan hal ini secara proporsional. Ngeri, saudaraku. Maka di tempat di gereja yang saya gembalakan, saya terus suarakan apa yang menjadi kebenaran itu sesungguhnya. Coba Anda bayangkan ya, ketika seseorang mati nanti, meninggal dunia, ternyata ada kekekalan. Ada jalan yang tiada ujung. Dan ternyata selama ini mereka aktif pelayanan, mereka sibuk di gereja, tetapi tidak dipersiapkan. Dan tidak punya persiapan sama sekali. Coba bayangin saudara, betapa mengerikannya momen itu. Maka saudaraku, banyak orang Kristen mati dalam kemiskinan. Ia tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Mungkin Anda bertanya, terus aku suruh buat apa pastor? Buat Tuhan itu buat apa? Layani Tuhan. Saya katakan layani Tuhan. Artinya begini, dari setiap ucapanmu, dari setiap gerak pikiran perasaanmu, tindakanmu, perbuatanmu, harus sesuai dengan hati Allah. Itu melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Khotbah, renungan begini, itu hanya pengantar, saudaraku. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana cara hidupmu di tiap hari, di tiap menit hidupmu. Bagaimana kau tidak tuli lagi. Kau bisa mendengar suara Roh Kudus. Ketika kau punya masalah hidup, ketika hidupmu berat sekalipun, kau tidak tuli untuk mendengar apa yang menjadi tuntunan Roh Allah. Untuk kau bisa melewati, dan kau bukan hanya melewati, tapi kau dewasa di dalam masalah itu. Bukan hanya dewasa, tetapi kau semakin bertuhan dengan benar. Amin, saudaraku. Ya. Jadi ketika kau dimusuhi, ketika kau dijahati orang, firman itu jadi rema. Dan kalau terus-menerus proses itu berlangsung, Anda bisa menjadi anak-anak Allah karena pikiran Allah masuk di dalam dirimu. Tapi itu akan kita alami kalau kita peka mendengar suara Tuhan. Dan untuk mendengar suara Tuhan, kita harus bertemu Tuhan. Tidak bisa tidak. Maka saya punya satu statement jelas, saudaraku, di keluarga saya. Itu sudah saya warisi dari orang tua saya. Hari Minggu kau harus ke gereja. Kalau mau pergi, kau mau jalan-jalan, kau mau apapun, nanti setelah urusan gereja selesai, baru kita melangkahkan kaki untuk pergi atau jalan-jalan. Maka kebenaran itu yang saya pegang sampai hari ini, saya ajarkan kepada jemaat yang saya layani, saudaraku.
Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dari hal kecil melalui apa? Anda ke gereja hari Minggu. Langkahkan kakimu. Jangan utamakan yang lain. Ketemu Tuhan dulu. Amin, saudaraku. Ya, jadi hari ini walaupun orang berkata Tuhan, Tuhan, tapi kalau kelakuannya juga tidak menunjukkan sebagai orang yang bertuhan, itu namanya ateis praktis juga. Dan pengaruhnya besar sekali. Seperti film, lagu. Hati-hati saudaraku, pilih lagu, pilih film, hati-hati. Karena ada suasana yang sebetulnya mempengaruhi kita untuk tidak bertuhan dengan benar. Ya, jadi sekarang bagaimana Anda dan saya berjuang menghadirkan suasana Tuhan? Caranya adalah dengan bertemu Tuhan setiap hari. Melalui doa. Doa. Yesus pun terus berdoa kepada Bapaknya. Doa. Menjadi habit kita. Karena Tuhan menunggu kita. Tapi sering kali kita tidak tahu bahwa kita ditunggu Tuhan. Itu yang menjadi problemnya, saudaraku. Kita tidak akan mendapat kemajuan apa-apa tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Harus dilatih, saudaraku. 5 menit pertama. 10 menit pertama, terus 1 jam pertama, duduk dekat kaki Tuhan. Praktek. Jangan miskin dalam pengenalanmu akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah aku selagi aku bisa ditemui. Cari, mumpung masih dibuka jalan untuk ketemu Dia. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, cari aku, maka aku akan membuat kamu menemukan aku. Cari, jangan miskin. Tidak miskin perjumpaan dengan Tuhan. Ini semua firman, saudaraku. Ini semua firman Tuhan, bukan kata saya, tapi firman yang berkata. Makanya kejar Tuhan kuat-kuat. Bukan hanya datang ke gereja, tapi tidak pernah bertemu Tuhan. Petakan hari ini. Berapa jam kau berjumpa dengan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau persiapkan untuk menemui Dia? Amin, saudaraku. Jangan main-main. Jangan buat Tuhan itu murahan di matamu. Mengenal Tuhan itu dan menemukan Tuhan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ini hari Minggu, jangan lupa ke gereja. Sebagai tanda, aku mengutamakan Tuhan. Aku mencari Tuhan. Aku berjuang untuk benar-benar mencintai pribadinya. Selamat pagi Tuhan. Tuhan memberkati saudaraku.